السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmah. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di malam ini dalam majlisul ilm. Kita mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan sahibul bait yang karena dialah Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat ini. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah menyampaikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar yang keenam, yaitu agar ia memperbanyak mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Dan kita telah menjelaskan beberapa keutamaan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Di antaranya adalah la haula wala quwwata illa billah ini merupakan salah satu perbendaharaan kekayaan di dalam surga. Kemudian yang berikutnya adalah setiap kali mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, maka kita akan ditanamkan satu pohon korma di dalam surga. Yang ketiga, la haula wala quwwata illa billah ini adalah menghapus dosa-dosa orang yang mengucapkannya. Kemudian yang keempat, la haula wala quwwata illa billah ini termasuk adalah al-baqiyatus salihat, yaitu ucapan yang pahalanya kita akan dapatkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, yang terakhir adalah la haula wala quwwata illa billah merupakan ahabbul kalami ilallah, merupakan ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Di sini masih ada tinggal satu lagi keutamaan la haula wala quwwata illa billah. Yang keenam, yang terakhir adalah annaha babun
min abwabil jannah qad tadkhulu minhum. La hawla wala quwata illa billah merupakan salah satu pintu-pintu surga. Ini berdasarkan hadis Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala adulluka ala babin min abwabil jannah." Wahai Mu'adz, maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu pintu-pintu surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita, memberitahu kita tentang pintu-pintu surga. Setiap pintu-pintu surga ini ada amalan-amalan khusus yang apabila kita amalkan, kita akan masuk melalui pintu itu. Seperti orang yang puasa misalnya, mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga melalui pintu apa? Apa namanya? Ar-Rayyan. Ini khusus bagi orang-orang yang puasa. Apabila orang-orang yang sudah puasa masuk semuanya melalui pintu Rayyan, maka pintu ini akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada selain mereka yang masuk melalui pintu ini. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu pintu-pintu surga?" Mu'adz mengatakan, "Wa ma huwa ya Rasulullah?" Apa pintu surga itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La haula wala quwwata illa billah." Ya, mengucapkan la haula wala quwwata illa billah ini merupakan salah satu pintu-pintu surga. Apabila kita banyak mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, kemudian mengamalkan maknanya, maka insyaallah kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga melalui salah satu pintu surga yang ada di akhirat nanti. Kemudian walaqad dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi anna lil jannati 8 abwab. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa surga itu memiliki 8 pintu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu aw fayusbighul wudu'a." Tidaklah salah seorang di antara kalian dia berwudu kemudian menyempurnakan wudunya. Wudu yang sempurna adalah wudu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dia mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh." Lalu dia mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh." Illa futihat lahu abwabul jannati ats-tsamaniyah. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan membukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa besarnya, betapa agungnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Namun ikhwani fid din azakumullah, tentunya ini bukan hanya sekedar diucapkan oleh lidah, tapi diucapkan oleh lidah, kemudian diyakini oleh hati, kemudian diamalkan oleh anggota badannya. Kalau hanya sekedar ucapan di lidah, tentunya ini tidak akan berguna sampai diyakini oleh hatinya. Dan jika hatinya meyakini, maka pasti anggota badannya akan mengamalkan dan mempraktekkan makna dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia tentang keutamaan, beberapa keutamaan dari la haula wala quwata illa billah. Sekarang ayo ikhwah, kita memasuki wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Darda radhiyallahu taala anhu.
Abu Darda radhiyallahu taala anhu dia mengatakan, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam." Aku dipesan, aku diwasiatkan oleh kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? La tusyrik billah, la tusyrik billahi syai'a. Wa in qutti'ta aw hurriqta. Jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Meskipun engkau dipotong-potong dan engkau dibakar, jangan menyekutukan Allah. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, Nabi mengatakan engkau dipotong, dicincang atau dibakar. Ini merupakan penindasan dan penyiksaan yang paling berat yang akan dirasakan oleh seseorang di dunia. Namun meskipun demikian, jangan engkau menyekutukan Allah. Namun sekarang ayo ikhwah, banyak orang-orang dia tidak disakiti, tidak disiksa, tidak ditindas, ya, dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sukarela. Dengan sepenuh hatinya dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia datang ke kuburan lalu meminta kepada isi kuburan apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita menyampaikan bahwa Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian orang-orang kufar Quraisy yang lainnya, mereka salat, mereka puasa, mereka bersedekah, mereka berhaji, mereka berbakti kepada kedua orang tua, mereka melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Namun meskipun demikian, meskipun banyak amalan-amalan mereka yang baik, perbuatan-perbuatan mereka yang baik, ya, namun mereka itu adalah, semua kita sepakat bahwa mereka itu adalah orang kafir, dia bukan orang muslim. Apa sebabnya? Kenapa mereka tidak menjadi orang muslim padahal mereka salat, puasa, zakat, haji? Itu tidak lain adalah karena mereka meminta, mengharap kepada selain Allah apa yang mereka minta dan harapkan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan mereka tidak menjadi orang muslim. Dan sekarang betapa banyaknya orang-orang muslim yang menyerupai orang-orang kafir. Mereka berharap, mereka meminta dari selain Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka minta dari Allah. Ya, mereka minta kepada kuburan. Mereka minta kepada pohon kayu, ajimat, batu, apa yang mereka minta dan mereka harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sama perbuatan mereka itu dengan perbuatan Abu Jahal dan Abu Lahab? Ya. Kalau sama perbuatannya tidak boleh kita bedakan hukumnya. Ya. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, jangan kamu menyekutukan Allah meskipun engkau dicincang-cincang dan engkau dibakar. Ya. Namun sekarang betapa banyaknya orang yang menyekutukan Allah, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala demi sebungkus Indomie, demi kepentingan-kepentingan dunia yang lainnya, dia sanggup untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, nas'alullah salam al afiyah. Kemudian yang kedua, wala tatruk salatan maktubatan muta'ammidan. Faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'at minhu adh-dhimmah. Dan jangan sekali-kali engkau meninggalkan salat yang wajib dengan sengaja. Maka barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, faqad bari'at minhu adh-dhimmah, telah terlepas darinya perjanjian-perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kita semua mengetahui bahwa salat adalah merupakan ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibadah yang lebih mulia daripada salat. Makanya saking mulianya salat ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui perantara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
pertama kali mewajibkannya diwajibkan 50 salat. Itu saking cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada salat ini. Ya, sampai diwajibkan 50 kali salat. Namun diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai menjadi berapa? Menjadi 5. Namun meskipun dia 5 tetap pahalanya seperti 50. Subhanallah. Ini saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada salat ini. Ya. Namun ikhwani fiddin azakumullah, betapa banyaknya kaum muslimin yang mengabaikan salat ini. Ya. Adzan dikumandangkan di mana-mana. Terdengar suara hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Namun mereka santai saja berbicara, ngobrol, makan, minum, bersenang-senang, padahal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang luar biasa. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sambutlah salat dan sambutlah keberuntungan. Al-falah di dalam bahasa Arab itu artinya adalah mendapatkan apa yang dia inginkan, diamankan dari apa yang dia takutkan. Di akhirat yang kita inginkan adalah sorga, dia akan diberikan sorga. Di akhirat yang dia khawatirkan dan dia takutkan adalah neraka, dia akan diamankan dari neraka. Itu apabila dia menyambut salat. Ya. Namun subhanallah. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, salat ini merupakan ibadah yang terakhir yang akan diangkat oleh Allah dari dunia ini. Ya. Artinya salat ini akan tetap ada sampai hari kiamat. Namun yang pertama kali terangkat dari salat ini adalah khusyuk. Sampai-sampai kata Hudzaifah, nanti engkau akan memasuki satu masjid yang jami', masjid yang besar. Ya. Banyak orang yang salat di dalamnya, namun la tajid fiha khashi'an. Engkau tidak menemukan satu orang pun yang khusyuk, tidak ada. Padahal yang solat di masjid itu penuh, full, namun yang khusyuk tidak ada. Ya, subhanallah. Semakin kita ke depan, semakin kurang khusyuk ini. Kalau khusyuk tidak ada, maka rasa takut kepada Allah itu akan berkurang, atau bahkan mungkin tidak ada. Apabila rasa takut kepada Allah itu tidak ada, maka seseorang akan berani bermaksiat kepada Allah. Dia tidak akan takut berzina. Dia tidak akan takut minum khamr. Dia tidak akan takut memakan harta orang. Dia tidak akan takut memakan uang riba. Dia tidak akan takut berduhaka kepada kedua orang tua dan dosa-dosa yang lainnya. Apabila sudah tidak ada rasa takutnya kepada Allah, maksiat merajalela, bisa kita bayangkan bagaimana buruknya masyarakat yang siang dan malam mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Ya, kita salat tetap berjalan, namun kemungkaran juga tetap berjalan. Ya, apakah salat kita itu tidak mampu untuk menjadikan kita ini adalah orang yang baik, orang yang taat kepada Allah, orang yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, salat itu sangat mampu untuk menjadikan manusia yang terbaik. Namun tentunya salat yang akan merubah manusia itu menjadi manusia yang terbaik, yang baik adalah yaitu salat yang berkualitas. Ya, betapa banyaknya kaum muslimin dia salat hanya sekedar melakukan gerakan-gerakan saja. Ya, dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum dia tidak mengerti. Ya, yang dia tahu hanyalah Allahu Akbar dan Assalamualaikum itu saja. Ya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, dia tidak tahu. Alhamdulillah yang dia baca dia tidak tahu. Ayat yang dia baca dia tidak tahu. Subhana rabbiyal azim dia tidak tahu. Subhana rabbiyal a'la dia tidak tahu. At-tahiyatu lillah dia tidak tahu. Ya. Kalau
solatnya seperti ini, maka wajar sekali dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena solat yang seperti ini tidak akan bisa mencegah seseorang dari kekejian dan kemungkaran. Ya. Kemudian akhwani fiddin azakumullah, orang yang meninggalkan solat secara sengaja, maka perjanjian Allah Subhanahu wa taala terlepas darinya. Tidak ada janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan selamat dari nerakanya. Tidak ada janji dari Allah Subhanahu wa taala baginya dia akan dimasukkan ke surga atau diselamatkan dari kejelekan-kejelekan di dunia dan di akhirat. Itu tidak ada, semuanya terlepas. Ya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, pernah kita menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh, maka dia berada di bawah penjagaan Allah. Dijaga di Allah Subhanahu wa taala apabila dia melaksanakan salat subuh. Maka fala ya'khudhannakumullahu bi syai'in min dhimmatih. Jangan sekali-kali engkau dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala karena engkau merusak penjagaannya. Artinya orang yang salat subuh tidak boleh disakiti, tidak boleh dighibah, tidak boleh dibohongi karena dia berada di bawah penjagaan Allah. Kalau engkau merusak penjagaan Allah, maka engkau akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ikhwani fiddin azakumullah, orang yang tidak salat secara sengaja, meninggalkan salat secara sengaja, maka perjanjian Allah Subhanahu wa taala terangkat, terlepas darinya. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menyelamatkannya di akhirat nanti, siapa yang akan menyelamatkannya? Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menyelamatkannya di dunia, siapa yang akan menyelamatkannya? Nas'alullah salamal afiyah. Kemudian wasiat yang ketiga adalah wala tashrabil khamra. Wala tashrabil khamra fa innaha miftahu kulli syarrin. Dan janganlah engkau minum khamr, karena minum khamr ini merupakan kunci segala kejelekan-kejelekan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani. Kata Syekh, wasiat yang pertama, at-tahdhiru minasy-syirk. Peringatan dari kesyirikan. Kata Syekh, aslu syirk an ta'dila billahi ta'ala makhluqatihi fi ba'dhi ma yastahiqquhu wahdahu. Syirik itu adalah asal atau dasar kesyirikan itu adalah engkau berpaling dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya dalam sesuatu yang merupakan hak Allah. Apa contohnya ya ikhwah? Ya, ibadah, berdoa, meminta, memohon, ini adalah ibadah. Ya, ibadah itu adalah murni hak Allah, milik Allah. Tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah. Maka orang yang melakukan kesyirikan, ibadah yang seharusnya Allah menerimanya justru diberikan dan diserahkan kepada selain Allah. Inilah dia kesyirikan. Sesuatu milik Allah, hak Allah diberikan kepada selain Allah. Kemudian yang selain Allah itu, subhanallah, adalah makhluk yang biasa seperti dia. Dia serahkan ibadah yang seharusnya milik Allah kepada makhluk yang lemah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dia serahkan kadang-kadang ibadah itu kepada makhluk yang lebih lemah dari dia. Ya, dia serahkan ibadah itu kepada orang yang sudah mati, kepada batu, kepada ajimat, kepada keris, kepada pohon dan yang lain-lainnya. Subhanallah, Allah disamakan dengan batu. Allah disamakan dengan bangkai orang yang sudah mati. Allah disamakan dengan pohon kayu. La haula wala quwata illa billah. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Tidak ada kezaliman yang lebih zalim daripada seseorang yang merendahkan derajat Allah Subhanahu wa taala sehingga ia menyamakannya dengan derajat makhluknya, dan makhluk diangkat sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Meskipun dia tidak mengatakan demikian,
namun perbuatannya menunjukkan bahwa dia telah merendahkan Allah sehingga Allah dijadikan sejajar dengan makhluknya. Apabila dia meminta mengharap kepada selain Allah apa yang dia minta dan harapkan kepada Allah, itu berarti dia telah samakan Allah dengan makhluknya. Na'udzubillah. Kemudian wa haqiqatus syirki billah, dan hakikat menyekutukan Allah, hakikat syirik kepada Allah. Ay ya'budal makhluq kama ya'budullah, ia sembah makhluk sebagaimana ia menyembah Allah. Ingat ayyuhal ikhwah, ya, menyembah itu bukan hanya ruku sujud, itu artinya menyembah, ya, tapi meminta, memohon itu juga namanya menyembah, beribadah. Orang yang solat dia meminta, dia memohon. Kita minta surga, minta diampuni dosa-dosa kita. Demikian juga kalau kita puasa, demikian juga kalau kita bersedekah, demikian juga kalau kita berhaji, kita meminta, kita memohon kepada Allah. Ya. Maka apabila kita memohon kepada selain Allah, apa yang kita mohon kepada Allah berarti telah kita sembah selain Allah. Ya. Ini yang harus kita sadari ayolah ikhwah. Sebagaimana kita katakan di awal kajian tadi, bahwa Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain-lainnya, mereka itu adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Buktinya mereka salat, puasa, zakat, haji, kan semua itu adalah ibadah. Namun apa yang membuat mereka tidak menjadi orang muslim? Karena di samping mereka minta kepada Allah, berharap kepada Allah, mereka juga meminta, berharap kepada selain Allah. Maka apabila kita melakukan demikian, maka sama kita seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Tidak ada bedanya. Ya. Kemudian, au yu'azzamu kama yu'azzamu Allah, atau dia mengagungkan, memuliakan selain Allah sebagaimana ia memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Au yasrifu lahu naw'an min khasa'isir rububiyyah wal ilahiyyah, atau dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebagian daripada kekhususan Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam rububiyahnya atau uluhiyahnya. Ya. Misalnya kita mengakui ada seseorang yang mengetahui yang gaib. Ini merupakan sifat-sifat Allah, ya, yang tidak mungkin dimiliki oleh makhluk. Maka ketika kita mengatakan ada makhluk yang mengetahui yang gaib, ada seseorang yang mengetahui yang gaib, maka sesungguhnya kita telah menyamakan makhluk itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya kezaliman orang yang menyatakan, yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Na'udzubillah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukan Allah. Apakah dia menyekutukan Allah dengan Jibril, dengan malaikat, dengan nabi, wali, atau yang lain-lainnya? Jika menyekutukan Allah dengan Jibril yang merupakan makhluk Allah yang paling kuat, tidak boleh. Apalagi menyekutukan Allah dengan ajimat, keris, permata, kuburan, atau yang lain-lainnya. Ya. Jika menyekutukan Allah dengan nabi saja, itu tidak boleh. Itu adalah syirik. Apalagi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan batu, pohon, orang mati. Na'udzubillah. Ya. Nas'alullah salam al-afiyah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukannya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya? Karena ini adalah dosa yang paling dibenci oleh Allah. Ya, dosa ini adalah dosa yang merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, disamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik. Ya. Bagi orang-orang yang dikehendaki. Artinya ya ikhwah, apabila dia mati dalam keadaan belum bertobat dari dosa syirik ini, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Ya. Sebaliknya
Seseorang yang tidak menyekutukan Allah, namun dia punya dosa-dosa besar, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Karena pernah kita menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya." Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa sepenuh bumi ini dosa-dosa, semua dosa ada, walaqitani la tusyrik bi syai'a, akan tetapi ketika engkau bertemu dengan aku, engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun juga, la ataituka bimithliha maghfirah, aku akan datangkan untukmu sepenuh bumi ini pula ampunan, asalkan dia tidak menyekutukan Allah. Itu artinya apabila dia menyekutukan Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Dan pernah kita menyampaikan ayolah ikhwah, seorang pezina dari kalangan Bani Israel, entah berapa kali dia berzina. Zina itu adalah dosa besar, pelakunya direjam. Namun Allah mengampuni dosa-dosanya gara-gara apa? Gara-gara apa pezina itu diampuni dosanya oleh Allah? Gara-gara memberi anjing minum. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba seandainya dia syirik kepada Allah. Seandainya dia menyekutukan Allah, meskipun dia memberikan anjing dunia ini semuanya minuman, tidak mungkin Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya. Jadi, kesyirikan ini adalah merupakan dosa yang paling besar, dan pelakunya tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wa man yusyrik billah, dan barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad iftara itsman 'azima, sesungguhnya dia telah mengadakan dosa yang sangat besar. Na'udzubillah. Ya, ikhwani fi din azakumullah. Sementara kita melihat orang-orang yang menyekutukan Allah diberikan fasilitas. Ya, kalau orang yang mencuri sandal dipukul, habisnya dipukul, bahkan bisa jadi tangannya patah, kakinya patah, atau bisa jadi nyawanya melayang. Padahal dia mencuri sandal jepit, mungkin karena dia butuh. Sementara orang yang melakukan dosa yang sangat besar yang dibenci oleh Allah, tidak ada yang menegurnya, tidak ada yang melarangnya. La ilaha illallah. Ya, ikhwani fi din asakumullah, apa kita tidak khawatir jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kita azab sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah timpakan kepada orang-orang yang sebelum kita? Ya, lihat kaum Nabi Allah Nuh alaihi salam, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Gara-gara kesyirikan. Ya, kaum Nabi Allah Lut, ya, demikian juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara kesyirikan. Dosa-dosa mereka banyak, namun dosa mereka yang paling besar adalah kesyirikan. Fir'aun, ya, banyak dosa-dosanya, namun di antara dosa yang sangat besar adalah dosa syirik. Demikian juga umat-umat yang lainnya. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, harus kita takut kepada kesyirikan ini. Nasallallahu salam al-afiyah. Ya. Bagaimana cara kita takut dari kesyirikan ini? Minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari kesyirikan ini. Kemudian senantiasa datang ke pengajian, menuntut ilmu. Ya. Kemudian ajak istri, anak istri kita, ya, agar mereka jauh dari kesyirikan ini, agar mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan ini. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kita tentang Ibrahim alaihissalam, bahwa dia mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah patung-patung ini, menyembah berhala-berhala ini. Kemudian wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu man yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah haramkan baginya surga. Walaupun dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di surga dunia ini, namun nanti di akhirat dia akan merasakan api Allah Subhanahu wa taala yang menyala itu. Diharamkan
dia masuk surga, berarti tempatnya di neraka dan tidak akan keluar-keluar. Na'udzubillah. Ya, apa gunanya kita hidup senang, ya, menikmati segala kenikmatan-kenikmatan, namun kalau akhirnya kita akan dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka. Lebih baik kita sengsara di dunia, namun akhirnya kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, daripada kita hidup senang-senang namun akhirnya kita akan dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Innahu man yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, jangan sekutukan Allah, syirik kecil atau syirik besar. Ya. Dan syirik kecil ini yang luar biasa bahayanya ayolah ikhwah. Ya. Apa syirik kecil itu? Riya, sum'ah, ujub. Na'udzubillah. Kemudian wa ma'wahun nar. Kalau sudah haram dia masuk surga, maka pasti tempat tinggalnya adalah apa? Di neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma lidh-dhalimina min ansar." Tidak ada bagi orang yang zalim adalah penolong-penolong. Ini menunjukkan bahwa orang yang menyekutukan Allah, dia adalah orang yang zalim. Bahkan dia adalah orang yang paling zalim. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Maka hendaklah kita waspada, hati-hati terhadap kesyirikan ini ya ikhwah. Kemudian qala al-allamah Mubarak al-Mili. Al-allamah Mubarak al-Mili mengatakan, "Fakana lizaman 'ala man yahtammu li sa'adatihi fid daril baqiyah." Maka setelah mendengar ayat-ayat yang seperti ini, yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan, maka harus wajib bagi setiap orang yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, ya, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, an ya'tarifa bihajatihi syadidah ila ma'rifati syirki wa madahirihi. Maka barang siapa yang menginginkan keselamatan di akhirat, menginginkan surga Allah, maka dia harus mengakui betapa besarnya kebutuhannya untuk mengenal kesyirikan-kesyirikan ini. Karena ikhwan fillah azakumullah, apabila kita tidak mengenal kesyirikan, bisa jadi kita terjatuh ke dalam kesyirikan itu dan kita tidak sadar. Ya, makanya sering kita mengatakan mempelajari wudu itu adalah wajib, dan mempelajari yang membatalkan wudu juga wajib. Jangan-jangan seseorang dia melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, namun dia tidak tahu kalau wudunya sudah batal. Demikian juga mengetahui tata cara solat, ini adalah wajib. Dan mengetahui bagaimana apa yang membatalkan solat juga wajib. Karena jangan-jangan solatnya batal, dia tidak tahu kalau solatnya itu adalah batal. Ya, jadi ikhwani fillah azakumullah, jika demikian berat, keras ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang melakukan kesyirikan, maka kita harus mempelajari bentuk-bentuk kesyirikan. Apa saja kesyirikan-kesyirikan ini, dan bagaimana kesyirikan itu bisa masuk ke dalam hati kita, dan bagaimana cara kita menghindarinya. Ya. Kemudian wa an ya'taniya kullal i'tina' bil bahthi an kulli dari'atin ila hadha da'. Dan hendaklah dia mempelajari dengan serius, ya, bagaimana cara penyakit ini bisa masuk ke dalam hati kita. Ya, kalau kita kena penyakit yang paling parah di dunia ini, itu adalah tidak apa-apa, itu baik, karena dengan penyakit ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Tapi kalau kita sehat walafiat sementara kita melakukan kesyirikan, ini adalah kebinasaan. Ini adalah kesengsaraan. Jadi ikhwani fillah azakumullah, setiap muslim harus dia mengetahui dari mana datangnya kesyirikan ini, dan bagaimana cara kita membentengi diri kita dari kesyirikan ini. Lihat Ibrahim alaihissalam saja, dia takut, dia khawatirkan kesyirikan ini terhadap anak-anaknya. Kok kita bisa tenang? Ya, Ibrahim alaihissalam yang merupakan salah satu dari ulil azm, yang merupakan abul anbiya, ya, yang
menghancurkan patung-patung itu dengan tangannya, padahal dia sendiri. Tidak ada pengikut-pengikutnya. Ibrahim alaihissalam yang membangun Ka'bah itu, ya, yang merupakan Khalilullah, kekasih Allah. Ya. Namun meskipun demikian, dia khawatirkan terhadap anak keturunannya dari kesyirikan ini. Kok kita tenang-tenang aja? Apakah kita ini lebih baik dari Ibrahim alaihissalam? Apakah ada jaminan bagi anak-anak kita untuk dia selamat dari kesyirikan ini? Tidak ada. Kita saja tidak ada jaminan kita bisa selamat dari kesyirikan. Apalagi anak-anak kita. Ya. Kemudian, liyattaqihi ayyumat tiqa. Kita mempelajari kesyirikan ini agar kita menghindarinya. Fala yasri ila jananihi. Jangan sampai kesyirikan ini masuk ke dalam hatinya. Wala ya'laq bilisanihi, dan jangan sampai kesyirikan ini nempel di hatinya, di lisannya, di lidahnya. Ya, lihat saja ya ikhwah, betapa banyaknya orang-orang yang begitu datang ke kuburan, dia panggil isi kuburan, ya Badawi, ya fulan, ya ini, ya ini. Aku datang dari tempat yang jauh untuk meminta pertolonganmu. Subhanallah. Ya. Minta pertolongan kepada kubur, isi kubur yang sudah tidak bisa apa-apa. Dan betapa banyaknya orang-orang di Lombok, apabila dia akan pergi berhaji, datang dulu ke kuburan papuknya atau yang lain-lainnya. Lalu dia mengatakan, 3 hari 4 hari lagi saya akan berangkat haji, nanti jaga saya di sana. Subhanallah. Ya. Minta penjagaan kepada makhluk. Kemudian makhluk yang mati sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Wala haula wala quwwata illa billah. Dan betapa banyaknya orang-orang yang jahat di zaman sekarang ini, ayyuhal ikhwah. Menipu orang-orang awam sehingga diajak mereka ke kuburan untuk diambil harta mereka dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Ya. Kemudian jangan sampai kesyirikan ini nempel di lidah kita. Maka itu berarti bisa jadi orang itu dia terjatuh ke dalam kesyirikan melalui lidahnya. Maka kita harus belajar. Kemudian wala yadhhar ala syai'in min arkanih. Jangan sampai ya kesyirikan itu nampak di tubuhnya. Lihat ayo ikhwah, betapa banyaknya orang-orang yang di cincinnya ada gambar kiainya. Di kalungnya ada gambar kiainya. Ya, atau di gelangnya ada gambar kiainya. Kenapa itu? Kalau dia ada gambar suaminya, mungkin wajar ini dia cinta kepada suaminya. Tapi kalau ada gambar kiainya, ada apa itu? Pasti dia minta keberkahan dari kiainya. Ya, padahal kiainya sudah mati sekian lama, sudah meninggal dunia, namun tetap dibawa fotonya untuk keberkahan atau yang lain-lainnya. Keberkahan itu hanya diminta kepada Allah, namun dia minta kepada selain Allah. Ya. Kemudian kata Syekh, wa fi hadzal hadis awsa Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada Abu Dzar, ya, dengan mengatakan la tusyrik billah, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Wa in qutti'ta, meskipun engkau dipotong-potong, au hurriqta, atau engkau dibakar. Jadi apapun resikonya, apapun siksaannya, apapun yang akan terjadi kepadamu, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Karena bagaimanapun kerasnya siksaan di dunia ini tidak sama seperti siksaan di akhirat nanti. Sabar atas siksaan di dunia ini, sabar atas kesulitan-kesulitan di dunia ini, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu di akhirat nanti. Kemudian kata Syekh, wahya wasiyatun bil afdali wal azimah. Ini wasiat yang paling bagus, ya. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abu Dzar, ya, agar dia tetap tegar, tidak takut kepada apapun juga, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala apapun yang akan terjadi kepadanya. Fa innahu la yajuzu at-talaffuz bi kalimatil kufri wasyirk 'inda al-ikrah. Ya,
Maka fa innahu yajuzu at-talaffuz bi kalimatil kufri wasyirki 'inda al-ikrah. Namun ikhwani fi din azakumullah, dibolehkan dia mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran apabila dia terpaksa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Ya. Kecuali orang-orang yang dipaksa namun hatinya tetap tenang dengan keimanan. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, dasar segala kebaikan-kebaikan itu adalah di dalam hati. Ya. Jangan sampai hati kita ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang mereka lakukan terhadap fisik kita, namun hendaklah hati kita ini tetap tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azakumullah, pernah kita menyampaikan Ammar bin Yasir, ya, ibunya mati di depannya, bapaknya mati di depannya. Kemudian dia disiksa. Ya, disiksa, lalu karena dia tidak tahan disiksa, diminta kepadanya agar dia mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memuji patung-patung itu. Ya. Lalu dipujilah patung-patung itu, kemudian dicaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, "Bagaimana hatimu ketika engkau mencaci maki aku dan memuji patung-patung itu?" Dia mengatakan, "Saya ini tetap beriman." Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in 'adu fa'ud." Apabila mereka menyiksamu lagi, maka makilah aku lagi. Jadi ikhwani fi din azakumullah, yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah yaitu kesyirikan yang melibatkan hati, lidah dan anggota badan. Ini yang tidak boleh, meskipun kita dicincang-cincang, dipotong, dibakar, ini tidak boleh kita melakukan kesyirikan. Ya. Kesyirikan yang melibatkan lidah, hati, anggota badan. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin.